Selamat datang di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now. 3 calon juragan akan mempresentasikan usaha dan produk mereka di hadapan para panelis. Enak, super enak, sangat enak. Wow. Tuhannya cuma 20 juta, itu untungnya aja 600 juta, Bu. Ini jualnya berapa sekarang? Itu 25 per 125 gram. Tanpa adanya pendanaan 350 juta itu, sebetulnya kan bisa mencapai angka 2019. Mampukah peserta membuat para panelis terkesan dan berhasil mendapatkan tambahan modal ataupun investasi? Dan ini dia ketiga calon juragan hari ini. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Kembali lagi bersama saya Yohana Margareta dalam kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now season ketiga. Dan saatnya UMKM naik kelas. Langsung saja kita mulai dengan peserta pertama dari tim Coach Peter Scherer. Silahkan Coach. Terima kasih Mbak Yohana. Krila atau keripik lawas merupakan bukti niat baik seorang cucu untuk melestarikan resep rahasia dari nenek tercinta. Bukan hanya itu, keripik kentang yang katanya khas asli Jakarta ingin dibawanya naik kelas. Seperti apa Krila Eyang Sukini ini? Kita sambut Pandawa, founder dari Krila. Perkenalkan, nama saya Sidik Purwapandawa Aji atau bisa dipanggil Pandawa. Ini adalah produk saya, yaitu Krila, keripik lawas Eyang Sukini. Produk ini adalah produk yang berbahan dasar kentang. Kita punya 2 varian. Yang pertama keripik kentang teri kacang atau yang lebih dikenal dengan Mustafa, dan yang ini adalah keripik asli kentang aja gitu. Jadi keripik kentang kita sebutnya. Gitu. Semoga produk ini bisa berkembang dan marketing kita bisa berjalan lebih baik lagi setelah mengikuti acara ini. Dan juga saya harapkan sih mendapatkan modal untuk marketing itu. Saya siap menjadi juragan zaman now. Saya selaku founder dari Krila Keripik Lawas Eyang Sukini. Krila adalah brand yang berasal dari Jakarta. Krila awalnya adalah keripik yang dibuat oleh eyang saya sendiri, yang mana resepnya pun masih menjadi resep yang turun-temurun. Visi Krila adalah menjadikan brand kuliner terkemuka yang mengangkat keunikan dan kelezatan camilan khas Jakarta. Target kita adalah produk ini bisa menjadi oleh-oleh ciri khas dari Jakarta. Ini adalah produk Krila yang Bapak-bapak pegang di situ. Ada produk kentang teri kacang yang kita jual di harga Rp25.000 dengan berat 120 gram. Kemudian yang satu yang putih itu ada produk keripik kentang. Kita jual di harga Rp15.000 dengan berat 90 gram. 5 tahun berjalan ini konsumen kita tentunya menjadi konsumen yang loyal. Kita bisa katakan demikian karena memang produk ini ketika orang membelinya dia nggak hanya sekali beli. Pasti mereka akan melakukan repeat order. Tidak ada yang hanya sekali beli dan tidak order lagi gitu. Mungkin para panelis di sini bisa lihat respon positif dari platform tempat kita berjualan. Di 2021 ini kita menjual hampir sekitar 48 juta. Dan omset di 2022 sekitar 60 juta. Kemudian di tahun 2023 per Oktober ini kita memiliki omset sebesar 50 juta. Kita bertujuan memiliki tujuan bahwa kita bisa nih membuat 20 booth Krila yang mana target marketing Krila dalam waktu dekat ini bisa tersebar di seluruh Jakarta. Ini adalah rincian modal yang bisa saya gambarkan untuk kebutuhan kita per 1 kali
Modal adalah sekitar Rp44.500 dengan rincian sebagai berikut. Keripik kentang 9.600.000, kemudian keripik Mustofanya kita membutuhkan modal sebanyak 4.400.000 dan booth 18 juta. Dan kita juga menambahkan influencer di sini untuk memperkenalkan produk kita di khalayak yang lebih luas. Rincian kebutuhan modal ini kan satu inventaris buat ini sama ini 1.200 masing-masing kan. Terus ada booth custom 20 buah sama influencer. Nah, booth-nya ini pertanyaan saya mau ditaruh di mana? Booth-nya mau ditaruh di setiap restoran yang nanti kita akan coba pasarkan dan tawarkan di beberapa restoran sih. Kalau yang sekarang sedang berdiskusi, itu tadi saya ada baca satu kata konsinyasi. Iya, Yang sekarang lagi diskusi konsinyasi atau beli putus? konsinyasi juga. Oh, berarti akan terima barang retur dong? Iya, selama ini kita kayak gitu sih. Krila, Eyang Sukini, jualan apa ini? Nah, ini satu hal nih, UMKM harus clear. Jadi kalau bikin tagline atau something yang jelas, misalnya kentang kriuk dan Mustafa, nah, itu jelas. Jadi Krila itu resepnya Eyang Sukini yang jualan kentang kriuk dan Mustafa. Kalau ditampilin gini aja saya nggak tahu nih jualan apa. Oke. Ya, nah itu satu. Nanti mungkin di packaging dan lain-lainnya bisa di ini. Yang kedua, brutally fact, saya rasa model bisnis yang mau dikerjakan di resto untuk jualan itu nggak bagus. Satu, kenapa? Resto itu pengen jualan produk dia sendiri karena dia punya margin lebih baik. Yang kedua, habit orang datang ke resto itu pasti makan makanan kafe restonya. Dan yang ketiga, kamu nanti akan kena inventory. Ya, inventory itu stok yang belum tentu laku dan juga kemudian kena term of payment kalaupun ada konsinyasi. Semakin besar kafenya akan semakin begitu gayanya. Nah, tapi ini yang menarik. Sebenarnya saya udah berapa kali nih memperhatikan bisnis model kayak begini. Dan itu pakai gerobak sebetulnya. Jualan di gerobak itu cash flow. Masuk duitnya tuh langsung, direct. Ya. Teman-teman UMKM tuh butuh ini. Bukan butuh yang bikin packaging, bikin 1.000, taruh di sana-sini konsinyasi. Ya kalau dapat uangnya, kalau nggak laku dibalikin lagi. Apalagi mau masuk ke retail dan lain-lain. Nah kalau bikin gerobak 10, hari ini jualan, masing-masing gerobak 500.000 atau 1 juta. Masuk duitnya sekarang. Ya besok bisa belanja lagi, bisa dapat untung. I think saya rasa sometimes ya ini hal-hal yang lebih make sense untuk dijalankan. Ya. Nah jadi teman-teman UMKM perhatikan hal-hal yang kayak gini. Krila itu punya potensi untuk membuat gerobak. Bahan bakunya udah disiapkan dari dapur, dari Eyang. Nanti gerobaknya itu kita didistribusikan, terus kita kasih semuanya itu di branding, gerobaknya di branding, packagingnya di branding, murah aja, nggak usah mahal-mahal. Cost HPP-nya dari Krila kentang itu kan 8.000. 8.000 itu kenapa mahal? Karena packagingnya. Tapi kalau hanya isinya aja saya rasa mungkin 2.000-3.000 dapat. Jadi kalau misalkan harga jual 5.000-6.000 itu sangat masuk untuk menjadi snack yang bisa dimakan langsung di tempat dengan terbranding Krila. Bikinnya gimana sekarang? Perumahan atau masih is there a way to scale this? Masih kita bikin sendiri, maksudnya masih manual sih. Nanti scale-nya gimana? Apakah udah ada plan-nya how to scale this nanti? Kita sih ada rencana buat pakai mesin ya, cuma memang belum tujuan kita belum ke situ karena kita lihat kekurangan kita ya di marketing dan pemasaran ini. Kita konsep apa sih yang perlu kita buat? Nah, saya punya planning seperti itu. Nanti mungkin kalau kedepannya produk ini memang makin luas lagi, mungkin kita memang butuh mesin sih. Ya, kita rasa dari produknya sudah lumayan bagus, enak gitu kan. Jadi untuk benar-benar scale ini, cuman booth itu tidak kurang scalable. Jadi kita akan memperkenalkan tujuan kami adalah nanti kita mungkin bisa duduk bareng. Kita mungkin akan introduce 360-degree marketing sehingga kita bisa membantu dari segi marketing distribution di berbagai channel ya, nggak cuma di satu booth atau itu, karena itu istilahnya sangat terbatas untuk scalability-nya.
Enak, super enak, sangat enak. Actually amazing. Ini saya penyuka chips. Ini salah satu yang terbaik yang pernah saya makan di umurnya yang sudah panjang ini. So yes, saya kira di sini setup production planningnya belum ada ataupun targetnya. Yang ada produknya sangat enak. Ini mesti dirapikan dulu. Itu menurut pendapat saya. Well, I think mereka mesti bisa membuat suatu business plan yang baik, mulai dari persiapan produksi, supply chain kepada market dan sebagainya. Ini yang kita perlu share dengan mereka dan hopefully produknya bisa ada di masyarakat lebih cepat dan presentasi yang lebih baik. Kita lihat kekuatan dari produknya memang enak banget, tadi saya setuju banget. Tapi memang sayangnya ada keterbatasan dari segi biaya dan lain-lain. Itulah sebabnya ruang gerak Krila ini sangat terbatas. Kenapa tadi berpikir kolaborasi dengan restoran? Ya karena mungkin tadinya nggak perlu keluar biaya sifatnya. Tentunya harapannya dengan ikut acara ini ada lihat bahwa satu potensi dari Krila, produk yang enak ini bisa disebarluaskan. Entah itu lewat gerobak, entah itu lewat kolaborasi, entah itu lewat warung, dan lain-lain. Karena itu besar harapannya panelis bisa membantu Krila untuk bisa scale up. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk peserta nomor 1. Dan pemirsa, kita akan jeda dulu. Kita akan tunggu bagaimana kemudian presentasi untuk peserta kedua. Seusai jeda, Juragan Zaman Now Season 3 masih akan kembali. Ya, ini adalah eyang saya, Eyang Sukini, yang memang menjadi yang memegang resep asli Krila dan masih turun-temurun sampai saat ini sih. Ini adalah eyang saya, Eyang Sukini. Tanggapan saya dari Pak Rex tadi ya, memang itu saya jadi terbuka, maksudnya produk ini tuh memang kurang efektif sepertinya kalau misalkan ditawarkan melalui booth-booth yang saya planningkan itu di awal. Tapi mungkin kita boleh kaji lagi nanti baiknya seperti apa, cuma masukan itu memang cukup bermanfaat bagi kita sih. Ini adalah sebuah pekerjaan yang masih belum dilakukan secara fokus oleh Mas Pandawa sendiri. Mas Pandawa masih punya pekerjaan utamanya, sedangkan Krila adalah sampingannya. Jadi tantangannya adalah bagaimana menemukan waktu, menemukan strategi, dan hal-hal yang bisa menjadikan dasar untuk menjadi strategi untuk membuat Krila naik kelas. Itu tantangannya. Oh, yang pedas juga enak nih. Enak, semuanya enak. Enak banget nih. Enak. Superb. Dia bikin gerobak yang terbranding Krila. Yang rapi. Iya, benar. Didukung oleh Kembali di Juragan Zaman Now Season 3 pemirsa. Selanjutnya, siapakah calon juragan kedua yang akan melakukan presentasi di hadapan para panelis? Langsung saja kita persilakan Coach Tom untuk memperkenalkan siapa dia. Penghasil bawang terbanyak kedua di Indonesia adanya di Jawa Timur. Tapi penghasil bawang paling enak katanya di Probolinggo. Masalahnya adalah seenak apapun bawang yang dihasilkan, ketika harga bawang jatuh, petani juga bisa ikut jatuh miskin. Ini yang memotivasi Ibu Nurul, founder dari Hunai, untuk menciptakan sebuah produk turunan bawang yang bisa membuat zero waste. Seperti apa ceritanya? Mari kita sambut Nurul dari Hunai. Nama saya Nurul Khotimah, saya dari Probolinggo, Jawa Timur. Saya adalah owner dari Dua Putri Soleha dengan brand Hunai. Kami memproduksi komoditi bawang merah dan olahannya. Kemudian ini adalah camilan bawang, salah satu inovasi olahan bawang merah di mana bawang merah dikonsumsi sebagai snack. Ini ada 4 rasa, ada keju, ayam bakar, sapi panggang, dan
original. Harapan saya mengikuti Juragan Zaman Now ini adalah ilmu saya bertambah dengan dibantu oleh para coach dan dapat masukan dari para panelis. Mudah-mudahan dapat bantuan modal juga, kemudian menjadi pengusaha yang setiap hari semakin baik dan menjadi baik seperti itu. Saya siap menjadi Juragan Zaman Now. Semuanya, perkenalkan, nama saya Nurul Khotimah. Saya dari Probolinggo, Jawa Timur. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu adalah spirit dasar kami untuk memulai usaha ini. Dengan usaha ini kami berusaha untuk meningkatkan derajat perekonomian keluarga dan masyarakat di sekitar kami. Kinerja perusahaan kita ada dari omset sekitar meningkat 40% dari tahun 2022. 2022 memang agak turun karena masa pemulihan dari pandemi. Masalah yang kami hadapi sebenarnya ini adalah peluang, tapi menjadi masalah bagi kami karena kami tidak mampu memenuhi kapasitas produksi. Jadi permasalahannya adalah kami ingin menambah peralatan untuk menambah kapasitas produksi. Kemudian yang sangat ini adalah kompor. Kompornya bukan kompor ibu rumah tangga biasa, ini harus pakai high pressure. Jadi cukup mahal juga. Ini satu set sama penggorengannya. Satu set itu sekitar 5 juta, jadi total 20 juta. Sorry, Tuhannya cuma 20 juta? Iya. Itu untungnya aja 600 juta, Bu. Buat apa nyari 20 juta gitu? Sebenarnya gini, Coach. Saya ikut kompetisi ini sebenarnya bukan saya lebih ke branding sebenarnya, Coach. Jadi gini, Bu. Tadi slide-nya bukan slide yang proper untuk ditampilkan ya. Artinya kalau memang tujuannya untuk branding, nggak apa-apa. Memang itu tujuan kita untuk membantu teman-teman UKM ini. Tapi jangan menampilkan angka yang kurang masuk akal. Labanya sekian, kok yang diminta sangat kecil sekali, itu kan nggak masuk akal seperti itu. Dan iya sih gitu. Saya dari awal sih menyadari seperti itu juga, tapi ya itu masukan bagi saya pribadi. Revenue tadi itu adalah kolektif dari 70 ibu-ibu yang juga ikut berkontribusi untuk pengolahan, pengupasan, dan seterusnya. Termasuk sekarang ibu juga ikut mengkoordinir ibu-ibu tadi ya, 70 petani, gitu, ibu-ibu petani supaya mereka punya penghasilan. Nah, nggak mungkin ibu sendiri yang mendanai kompornya. Kalau ada order besar atau ada request besar dari misalnya permintaan. Kalau itu 100% milik sendiri udah nggak datang ke sini. Bisnisnya gede, bisnisnya bagus, menguntungkan, tapi kenapa hanya membutuhkan modalnya sedikit? Padahal di situ yang belum disampaikan adalah bahwa beliau juga mengkoordinir 70 ibu-ibu petani yang juga punya tanggung jawab untuk pengembangan, untuk penanaman modal kembali. Jadi tanggung jawabnya sangat-sangat besar sekali, sehingga beliau mencari atau ingin mengajak para panelis untuk berkontribusi untuk membantu para ibu-ibu petani. Produknya enak ya, maksudnya saya agak surprise bahwa loh ini enak ya bawangnya buat dicemilin, benar-benar cemilan itu ya. Ada 4 varian rasa, gitu. Coach. Ada 4 varian rasa. Menurut saya Hunai bagus, dia paham apa yang dia butuhkan ya untuk dapat brand awareness, dan melalui acara JJN ini ya udah jelas lah dia dapat exposure yang dia butuhkan, which is itu jauh lebih valuable lah dari sekedar dapat 5 juta, 10 juta. Ini jauh lebih mahal sebetulnya, dapat mentor, dapat komen dari panelis, kemudian dapat exposure juga dari Metro TV ya tentunya. Ini jualnya berapa sekarang? Itu 25 per 125 gram.
25.000. Iya. Untuk harga curah atau per kilo itu untuk reseller kan beda kan, Coach? Ya, jadi apa? Ini harga end user. Jadi mostly jualannya kemana? Semuanya. Simple aja sih dari saya. Hunai itu artinya apa ya? Hunai itu 2 anak. Jadi Hunai itu anak pertama, Humaidatul, dan Nai itu Naila. Oke, baik. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih para panelis dan terima kasih untuk Ibu Nurul untuk waktu presentasi dan Coach Tom. Baik, nanti kita akan kulik-kulik lebih jauh lagi apakah memang Hunai ini mampu menggerakkan hati para panelis untuk memberikan tambahan modal walaupun tadi mungkin tidak membutuhkan modal ya Bu, enggak ya? Baik, kita akan tunggu jawabannya nanti. Kita jeda dulu. Juragan Zaman Now Season 3 masih akan kembali seusai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa. Tadi di dalam cukup membuat saya panas dingin, dredeg, kemudian kayaknya blank semua, apa yang mau disampaikan itu hilang semua. Melihat para panelis yang selama ini saya bisa dilihat di TV, ternyata sekarang sudah ada di hadapan saya, sehingga membuat saya miss semua. Saya percaya menang ataupun kalah, Bu Nurul sudah menjadi juragan. Karena yang dia lakukan untuk bisa menciptakan ibu-ibu berdaya, bermanfaat, memiliki passion untuk menciptakan standarisasi dari desa, istri petani menjadi seperti ini, menurut saya beliau layak jadi juragan Zaman Now. Didukung oleh Dan selanjutnya pemirsa, calon juragan ketiga akan melakukan presentasi di hadapan para panelis. Siapakah dia? Langsung saja kita persilakan Coach Dewa Eka Prayoga. Silakan Coach. Ya, yang namanya bisnis kalau nggak untung ya rugi. Kalau nggak sukses besar ya bangkrut biasanya. Dan ini yang dialami oleh salah satu peserta Juragan Zaman Now kali ini, di mana ia mengalami kebangkrutan, kegagalan, bahkan hampir jadi gelandangan karena waktu itu sampai rumahnya hampir disita karena nggak sanggup melewati berbagai ujian di usahanya. Tapi dengan semangat dan kegigihan yang luar biasa, akhirnya dia dengan modal Rp300.000 saja, ia mencoba untuk menggerakkan perekonomian di keluarganya dan membuat sebuah brand bernama Gonze, yaitu produk yang intinya adalah tentang sambal honje. Siapakah dia? Dia adalah Didik Mutakin. Kita lihat profilnya seperti apa. Perkenalkan, nama saya Didik Mutakin, saya dari brand Sambal Gonze. Sambal Gonze itu adalah sambal kecombrang kemasan yang dikemas secara modern namun tetap mempertahankan unsur-unsur kearifan lokal Indonesia. Yang membedakan kami dari sambal kecombrang yang lain adalah bahwa bahan baku kami itu dari kecombrang terbaik yang ada di tanah Cianjur. Harapan kami mengikuti Juragan Zaman Now Sesi 3 ini adalah kami ingin mengembangkan bisnis kami sebesar-besarnya sampai selevel corporate, sampai menjadi top of mind di kategori sambal kecombrang, sampai menjadi brand kebanggaan Indonesia. Saya siap menjadi Juragan Zaman Now. Sampurasun, perkenalkan nama saya Didik Mutakin, saya dari brand Sambal Gonze. Cerita kami dimulai dari bertemunya kami dengan para petani yang putus asa, kehilangan harapan, karena mereka kehilangan lahan pertaniannya. Mereka menyambung hidup dengan cara serabutan, datang ke hutan-hutan, mencari rempah-rempah kecombrang, lalu dijualnya di pasar tradisional. Ketidakpastian ekonomi seperti itu membuat kami merasa tergerak ingin membantu mereka. Di sisi lain, kami juga ingin melestarikan rempah kecombrang
sebagai daya tarik rempah Indonesia yang mempunyai cita rasa kearifan lokal Indonesia. Tren penjualan kami dari awal 2017 sampai 2023 cenderung naik. Perlu diketahui bahwa ini adalah penjualan organik. Kami belum mempunyai tim yang expert, yang profesional. Jadi kebanyakan penjualan kami ini didominasi oleh advokasi para konsumen dan review-review jujurnya para influencer yang kita sendiri nggak tahu kapan belinya gitu kan. Ini laporan keuangan kami di tahun 2022, kami surplus di angka 92 juta dengan omset to profit rasionya di angka 20%. Tantangan terbesar kami adalah bagaimana membentuk sebuah tim marketing dan tim branding yang mampu menjadikan produk kami mendominasi dunia online. Maka dari itu, saya sendiri sebagai CEO mengajak para panelis, yuk bergabung bersama kami, kita kembangkan perusahaan ini sebesar-besarnya sampai ke level corporate, sampai brand ini menjadi brand kebanggaan Indonesia. Jadilah investor kami dengan skema pendanaan 350 juta dengan share profit di equity 20%. Alokasi pendanaannya akan kami gunakan 70% untuk fokus membangun marketing yang expert, yang loyal, yang winning. 30%-nya lagi akan kami gunakan untuk mensupport kebutuhan produksi untuk mengimbangi marketing yang udah berjalan, yang udah bagus. Oke, satu permasalahan kalau mengangkat hal-hal seperti ini tuh familiarity-nya masih kurang ya. Onze itu mungkin kalau ditanya orang masih bingung ini apa sih sebetulnya gitu ya. Beda sama kunyit, sama rempah-rempah lain lah ya. Nah, jadi itu satu PR yang mungkin akan membutuhkan effort cukup besar dari sisi ngebangun awareness dari produk kategorinya. Dan kedua, saya lihat sebetulnya kalau mau menjadi spesialis di situ, mungkin ada market yang cukup besar juga selain sambal ya, yang bisa dibuat gitu untuk kelolanya. Let's say misalnya bumbu nasi goreng. Nah, jadi itu salah satu olahan bumbu per single serving yang bisa lo keluarkan untuk bisa ditawarkan juga secara B2B gitu. Ya, selain pakai sambalnya, gue punya bumbu, lo tinggal gunting, pakai jadi nasi goreng kecombrang. Ya, jadi kalau kita berjualan di makanan ya, kita harus lihat juga habit customer itu seperti apa. Ya, nah kita ciptakan produk-produk yang bisa jadi habit. Makan nasi goreng itu habit. Orang sering makan nasi goreng. Ya, makan nasi putih pakai sambal betul itu jadi habit. Nah, fokus di situ. Sehingga apa yang terjadi? Orang itu akan sering beli. Ya, akan sering beli, akan sering pakai, sering konsumsi. Nah, ini kunci penting nih kalau dalam bisnis kuliner. Bagaimana kita menjadikan produk kita itu a part of habit kalau bisa sehari-hari sebetulnya. Ini sekarang PT, Pak? Apa? Masih CV. CV. Ya. Pemiliknya? Saya pribadi. Bapak sendirian. CFO-nya adalah? Saya sendiri. CEO ya, di sini. CFO-nya? CFO-nya istri saya. Oke. So it's a family. Ya, betul. Fine. Kalau alokasi dana yang diperlukan budget marketing dan branding itu meng-hire orang atau budget untuk iklan ini? Ya, kita akan combine. Kita akan meng-hire orang untuk supervisor marketing 1 orang, supervisor branding 1 orang. Untuk iklannya kita akan serahkan ke agensi. Sekarang di kantor di CV-nya ada berapa staff, Pak? Baru ada 2, itu pun admin. Yang masak? Yang masak itu kita pakai offshore. Karena memang kita produksinya belum tiap hari. SKU-nya ada berapa, Pak? Varian sambelnya? Untuk total. Kemasan yang terbaru kita ada 5, 6 ini baru mau launching. Original, teri, cumi, tuna, ayam. Yang satu lagi mau launching adalah daging asap. Oke, boleh balik ke presentasi ini nggak? Omset. Argumentasi saya adalah tanpa adanya budget pendanaan 350 juta itu sebetulnya kan bisa mencapai angka 2019. Oh. Itu loh maksud saya. Boleh saya cerita sebentar? Ya. Jadi tahun 2009 ini kita difasilitasi event ya, ada event di JCC. Saya nggak tahu ada influencer datang.
Itu beli 1. Hari kedua dia datang lagi ngeborong. Saya tanya, Mbak buat apa? Mau saya bawa ke Paris. Gitu ya. Nah, 3 hari dari sana dia nge-tag di Instagram saya malam-malam tuh. Dia lagi makan, katanya rekomendasi banget, ini terbaik. Ya. Udah gitu, subuhnya HP saya 2 ngeheng. Itu orderan sampai di marketplace aja sampai 999 plus itu kan. Ngerti. Itu selama 2 minggu saya begadang. Saya menarik part tetangga buat bantu packing gitu kan. Nah, dari sana dominonya terus-terusan. Hanya saja ketika pandemi waktu itu saya belum ngeh bahwa ini harus didata, belum deh untuk ke database. Ya, dia baru nyadar bahwa sungguhnya database sangat penting, ujung-ujungnya database itu, YOUD itu. Nah, baru dikumpulin setelahnya. Itu pun rada challenging ketika marketplace itu tidak memberikan data gitu ya. Sehingga Reno nanya gitu ya, itu kalau misalkan begitu logikanya bisa dong mengembalikan omset 2019 di tahun 2022 gitu ya. Dan itu sangat masuk akal pertanyaan seperti itu. Nah, dan jawabannya pun sangat masuk akal juga karena waktu itu database-nya memang belum ada. Sebetulnya kan solusinya ya hire aja influencer yang sama untuk mendapatkan balik back to square one gitu. Dari 2019 yang udah di sini, 2023 di sini, sedikit lagi gapnya itu mungkin bisa di-fulfill sama influencer yang atau food blogger yang sangat relevan gitu. Karena produknya enak, harga juga masuk, shelf life juga lumayan lama ya. Dan itu udah terbukti di 2019 karena 1 tahun penuh itu growth-nya selalu tinggi. Well, saya kira ini perlu dikenalkan di masyarakat lebih dalam. Jadi dengan itu mungkin beliau bisa karena kecombrang ini kan di dalam market yang cukup saturated dengan sambal dan sebagainya. Mungkin dengan membuat KOL atau menuju KOL ini akan membuat ini lebih dikenal dan akhirnya dicoba dan karena again produknya enak sekali. Jadi perlu paling tidak ada taste-nya perlu dikenalkan di masyarakat. Oke, terima kasih untuk waktunya dan juga untuk peserta ketiga dan Coach Dewa. Terima kasih juga untuk presentasinya dan pemirsa kita akan lihat tadi sudah ada 3 peserta yang memberikan presentasinya dan siapakah dari ketiga itu yang dapat menyentuh hati para panelis untuk dapat memberikan tambahan modal atau investasinya kita tunggu seusai jeda. Terima kasih untuk para panelis dan Coach Dewa, silakan kembali ke tempat. Kita akan kembali sesaat lagi. Presentasi dari Kang Didik itu cukup sangat jelas sekali karena semua presentasi ditampilkan dan itu terbukti dari panelis yang tidak banyak bertanya tentang hal sifatnya tuh umum gitu ya, lebih kepada yang spesifik kayak misalkan tantangan ketika masuk pasar sambal yang itu mungkin baru secara nama, tidak semua orang mengenal Honjie gitu ya. Saya sangat puas dengan presentasinya. Mudah-mudahan produk saya mendapatkan exposure lebih banyak, branding saya naik, edukasinya juga naik, dan tentunya omsetnya juga naik, asetnya juga meningkat. Didukung oleh Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Modal adalah sekitar Rp44.500.000 dengan return sebagai berikut. Kami ingin menambah peralatan di total 20 juta. Jadilah investor kami dengan skema pendanaan 350 juta. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? I would rather give him gerobak, tapi I think bantu boleh lah ini. Ya dia, I think nggak usah dikasih karena dia sudah get what she wants sih. Yeah. Exposure. So you say lah. Ya deh. The product is good. I mean, I don't know. I can't taste it. I think because I'm not a. The taste is good. Yeah, so that's what I said. Yeah, the taste is good. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Kita akan langsung saja panggilkan ketiga calon juragan untuk masuk ke studio.
untuk Krila. Pertama selamat ya. Tadi udah dengar Pak Irwan bilang super enak, padahal nggak ada sambal. Dan kita semua setuju, memang produknya sangat enak. Enak, super enak, sangat enak. Sebenarnya saya udah berapa kali nih memperhatikan bisnis model kayak begini. Dan itu pakai gerobak sebetulnya. Ruang gerak Krila ini sangat terbatas. Kenapa tadi berpikir kolaborasi dengan restoran? Ya karena mungkin tadinya nggak perlu keluar biaya. Setelah kita diskusi, kita mungkin mau memberikan beberapa bantuan. Pertama, dari saya sendiri, kebetulan saya ada sekitar 80 lebih titik. Kayak semacam kios kecil yang terbuka gitu di kebanyakan kantor atau hotel BUMN. Jadi kita bisa tawarkan untuk produknya dipajang di situ. Dan untuk bantuan inventory kita akan tambahkan 10 juta rupiah. Wow. Jujur sih saya juga cukup senang dengan itu. Sangat senang sekali dengan itu. Terima kasih untuk Juragan Zaman Now. Dengan adanya program ini, kita juga jadi cukup terbantu dengan tambahan modal dan penempatan 80 titik itu tadi. Ya, buat Bu Nurul, personally Hunai bawang gorengnya enak banget. Kemudian saya cicip-cicip juga yang di meja juga enak banget. Ya, jadi congrats dan thank you udah create that such amazing product ya. Dan juga luar biasa secara omset dan lain-lainnya. Kita juga semua setuju ini produk luar biasa enak. Ini jualnya berapa sekarang? Itu 25 per 125 gram. Loh ini enak ya bawangnya buat Iya. dicemilin. Kebutuhannya cuma 20 juta. Iya. Itu untungnya aja 600 juta, Bu. Ikut kompetisi ini sebenarnya bukan lebih, saya lebih ke branding sebenarnya, Coach. So as you wish. Ya, sesuai harapan Ibu. Jadi mungkin di mana kamera? Beli Hunai. Nah, ya, gitu. Jadi as you wish. Ibu mengharapkan bisa mendapatkan brand awareness, exposure, dan juga mungkin nanti produknya difoto sama Reno, sama Sebastian, sama Irwan gitu ya. Jadi itu sesuatu yang luar biasa yang memang acara ini bisa berikan ke teman-teman UMKM semua. Juragan Zaman Now, Metro TV, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk lebih bisa expose usaha kami, produk kami, sehingga produk kami bisa dikenal lebih luas di khalayak masyarakat Indonesia. Baik, selanjutnya Pak Irwan. Pak Didik ya, straight to the point aja Pak. Saya bukan memakan sambal, tapi saya ditugaskan oleh teman-teman untuk memberikan sedikit pandangan. Tapi saya lebih baik straight to bisnisnya saja. Produknya tentu enak, kata teman-teman. Saya coba sedikit rasa enak dan tentu kalau nggak salah tadi di-sidekan menjadi bumbu untuk nasi goreng dan sebagainya, mungkin akan juga menjadi suatu peluang. Market yang cukup besar juga selain sambal ya, yang bisa dibuat gitu untuk kelolanya. Let's say misalnya bumbu nasi goreng. Ini sekarang PT Pak? Apa? Masih CV. CV. Ya. Sekarang di kantor di CV-nya ada berapa staff? Baru ada 2, itu pun admin. Yang masak? Yang masak itu kita pakai offshore. Daripada itu kami sepakat untuk supaya produknya lebih dikenal dan lebih familiar di market dulu sebelum kita melihat opportunity yang lain. Kita akan mensupport untuk dapat memilih influencer, dan dengan itu kami support dengan 5 juta rupiah. Selamat, Pak. Alhamdulillah, saya mendapatkan reward. Reward itu akan saya pakai untuk menambah modal. Terutama memang kami kekurangan budget di marketing. Kita akan menambah modal marketing sehingga kita bisa menjadi benar-benar juragan Zaman Now. Terima kasih.
Dan selanjutnya siapakah juragan-terjuragan untuk episode kali ini? Pak Reno, silakan. Thank you, Mbak Yohana. Saya rasa hari ini pesertanya semua menarik ya dengan identitas masing-masing. Saya suka makan, jadi saya bisa simpulkan tiga-tiganya semuanya makanannya enak menurut ciri khas masing-masing. Kecombrang saya nggak begitu familiar, tapi yang tadi saya makan enak, oishi, mantap. Setelah kami rundingkan ya dengan teman-teman panelis, pilihan yang cukup sulit karena semua peserta hari ini punya perjalanannya masing-masing dan punya effortnya masing-masing. Namun kita harus tetap memilih juragan malam ini. Jadi kami ingin menobatkan juragan malam ini kepada Bu Nurul Khotimah dari Hunai. Wow, selamat Bu Nurul. Kita bisa ambil kesimpulan Ibu Nurul merangkul ya orang-orang sekitar, menambah tenaga kerja, itu buat kita sangat penting. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, dan juga kita bisa lihat ya dari keinginan membeli high pressure pan itu bukan untuk digunakan sendiri tapi untuk membantu orang lain. Itu value yang priceless, tidak ada harganya. Tambahan modalnya berapa, Pak? Tambahan modal tentu, sorry saya lupa, tambahan modal sebagai pemenang Juragan Zaman Now adalah 10 juta rupiah. Terima kasih, selamat untuk para peserta dan juragan kita, para coach dan juga panelis yang sudah memberikan bantuan dan juga atensinya yang luar biasa untuk UMKM di Indonesia. Dan pemirsa, semoga Juragan Zaman Now Season 3 ini dapat memberikan manfaat dan juga apa yang tadi sudah diberikan bisa dipergunakan untuk membuat usahanya menjadi lebih baik. Terima kasih sekali lagi untuk para peserta dan juga Anda pemirsa yang selalu setia bersama kami. Dan tetap saksikan Juragan Zaman Now edisi selanjutnya, Juragan Zaman Now Season 3. Dan kali ini saya Yohana Margareta undur diri. Sampai jumpa, semangat selalu. Bye-bye. Selamat, ini produknya enak sekali. Saya tadi belum selesai presentation udah hampir kosong. Habis ya? Anybody? Sama nih udah tipis. 1-2 lah. Reno, you want more? You want? Bal, ini rotinya enak. Saya memperbaiki kata-kata Pak Reno aja, tadi katanya enak. Harusnya Pak Reno mengatakan enak sekali. I had 3. Buat ibu sendiri, buat Halu Coffee sendiri, apakah ada dream yang komersil? Ada mungkin pingin jadi eksportir terbesar? I don't know. Karena kan tadi kan ibu bilang lebih untuk orang lain ya. What about you? What about for this? Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.